Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Fahyakini dengan nomor induk mahasiswa 112211590. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu nilai ujian tengah semester 6 pada mata kuliah perpajakan oleh dosen pengampu Ibu Neng Asiah SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi dengan tema kenaikan tarif pajak bagi pelaku UMKM di Jawa Barat, khususnya di Kota Bekasi. Topik ini tentunya sangat penting karena menyangkut nasib jutaan pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, termasuk di kota tempat kita tinggal, yaitu di Kota Bekasi. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah tentunya memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 64 juta unit usaha di Indonesia dikategorikan sebagai UMKM, di mana menyumbang sekitar 61% terhadap produk domestik bruto atau PDB, serta juga menyerap 97% tenaga kerja nasional. Hal ini tentunya menjadikan UMKM sebagai fondasi ekonomi rakyat sekaligus penyelamat ekonomi di masa-masa sulit, seperti saat krisis moneter pada tahun 1998 serta kejadian yang belum lama ini terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir UMKM menghadapi tantangan baru dalam hal perpajakan. Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, dan juga peraturan turunannya seperti PP nomor 55 tahun 2022, yang dimana salah satu dampak dari reformasi ini adalah tentunya ada perubahan ketentuan masa berlaku tarif pajak penghasilan atau PPh final 0,5% bagi UMKM. Perubahan kebijakan ini meskipun tidak secara langsung menaikkan tarif, namun mengakibatkan kenaikan beban pajak dan administrasi bagi pelaku usaha kecil. Fenomena ini sebetulnya terjadi secara nyata di daerah-daerah seperti Kota Bekasi yang merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan UMKM tercepat di Jawa Barat, begitu. Jadi memang Kota Bekasi adalah bagian dari kawasan megapolitan Jabodetabek yang terus mengalami perkembangan ekonomi dan juga urbanisasi. Populasi yang cukup padat, kemudian juga akses pasar yang luas, serta jaringan logistik yang memadai, maka ini menjadikan Bekasi sebagai lahan subur bagi pertumbuhan UMKM. Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, terdapat lebih dari 410.000 pelaku usaha mikro dan kecil yang tersebar di berbagai sektor seperti kuliner, yang dimana kuliner sering kita temui seperti warung makan, kemudian juga catering rumahan, lalu juga makanan ringan. Kemudian ada sektor jasa, yaitu jasa laundry, lalu jasa salon, dan juga jasa percetakan atau digital printing.
Kemudian ada di sektor industri rumahan seperti konveksi, kemudian kerajinan tangan dan juga sablon. Lalu ada juga di sektor perdagangan seperti toko kelontong, kios sembako dan juga online shop. Nah, online shop banyak sekali kita temui bahwa asalnya itu dari Kota Bekasi. Kemudian sebagian besar pelaku UMKM di Bekasi adalah pengusaha perseorangan atau keluarga yang belum memiliki akses ke modal formal atau pelatihan keuangan maupun bimbingan perpajakan. Inilah yang membuat mereka sangat rentan ketika terjadi perubahan kebijakan yang fiskal seperti itu. Namun sebelum reformasi perpajakan, pelaku UMKM menikmati skema PPh final sebesar 0,5% dari omset bruto, sebagaimana diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018. Skema ini dianggap sederhana, kemudian juga mudah dihitung dan tentunya tidak membebani pelaku usaha kecil. Namun skema ini bersifat hanya sementara setelah masa tertentu di mana WP UMKM diwajibkan beralih ke skema tarif umum dengan sistem pembukuan yang cukup lengkap. Adapun batas waktu penggunaan tarif final yang dimana 3 tahun untuk wajib pajak orang pribadi atau perorangan, kemudian 4 tahun untuk CV atau firma, dan juga 5 tahun untuk perseroan terbatas atau PT. Setelah itu UMKM harus menggunakan tarif PPh pasal 17 yang progresif, mulai dari 5% hingga 25%. Jadi tergantung pada besar penghasilan dari para pelaku UMKM tersebut, begitu. Namun tidak hanya itu, mereka juga wajib menyusun laporan laba rugi, kemudian juga neraca dan bukti pendukung sebagaimana layaknya perusahaan menengah dan besar. Kenaikan tarif pajak sendiri bagi UMKM bukanlah kenaikan dalam persentase nominal, melainkan dalam bentuk kenaikan beban fiskal dan juga administratif. Hal ini bisa dijelaskan melalui 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu mengenai aspek fiskal. Dengan beralih ke skema umum, pajak yang harus dibayarkan tidak lagi dihitung dari omset, tetapi dari laba bersih. Jadi jika dulu UMKM hanya perlu menghitung 0,5% dari omset bulanan, misalnya nih omset bulanannya itu 20 juta dikalikan 0,5%, artinya pelaku UMKM hanya perlu membayar 100.000 per bulannya. Namun kini mereka harus menghitung laba bersihnya dulu nih. Setelah ketemu laba bersihnya berapa, baru dikenakan tarif minimal 5%. Contohnya misal jika laba bersihnya adalah 8 juta, maka PPh-nya itu yaitu 5% dikalikan 8 juta, yaitu 400.000. Maka 400.000 lah yang akan dikeluarkan oleh pelaku UMKM per bulannya dalam pembayaran pajak. Artinya nilai pajak ini tentunya naik 4 kali lipat. Kemudian ada aspek administratif. Jadi memang UMKM
kini wajib menyusun pembukuan, kemudian juga melakukan pencatatan dan menyimpan bukti transaksi, serta membuat laporan keuangan. Jadi pelaku usaha kecil yang tidak punya latar belakang akuntansi tentunya akan merasa kesulitan gitu, dan akan menyewa jasa konsultan. Tentu itu adalah beban tambahan untuk para pelaku UMKM karena kurangnya pemahaman tentang akuntansi, jadi membuat mereka perlu menyewa jasa konsultan begitu. Kemudian aspek psikologis dan juga sosial. Banyak sekali pelaku UMKM merasa takut, merasa kebingungan, dan bahkan mereka itu enggan gitu untuk berurusan dengan pajak karena perubahan ini. Jadi memang ada yang menyatakan keinginan untuk tidak aktif lagi secara hukum demi menghindari beban administrasi yang terlalu berat bagi mereka. Kemudian dalam analisis ini saya menemukan beberapa studi kasus, yaitu pada warung makan Ibu Sri di Pondok Gede, di mana omset bulanannya itu 25 juta. Pajak lamanya yaitu 0,5%, yang dimana adalah 125.000 per bulan. Nah, di tahun 2025 masa 3 tahun berakhir. Tentunya Ibu Sri perlu melakukan wajib pembukuan. Namun karena Ibu Sri tidak memiliki pemahaman tentang perpajakan, beliau menyewa jasa akuntan dan mengikuti tarif umum PPh menjadi 375.000 per bulan plus biaya akuntan 250.000. Jadi total biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Ibu Sri menjadi 625.000. Kemudian juga case lainnya, yaitu di mana UMKM konveksi di Jati Asih. Jadi memang konveksi ini dikelola keluarga, di mana omset per bulannya adalah 15 juta. Konveksi ini juga tidak memiliki komputer, jadi semua pencatatan itu secara manual gitu. Dan pelaku pun tidak mampu membuat laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi langkah yang beliau ambil adalah menonaktifkan NPWP seperti itu. Nah, tentu ini berakibat yang sangat fatal, di mana tidak bisa mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR, dan juga tentunya tidak bisa mengikuti program pendampingan dinas UMKM. Nah, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Forum UMKM di Bekasi, terdapat 70% pelaku UMKM belum memahami batas waktu tarif final 0,5%. Kemudian juga terdapat 65%-nya itu belum mampu dalam menyusun laporan keuangan sendiri. Kemudian 80%-nya menyatakan bahwa adanya kekhawatiran atau merasa terbebani dengan sistem yang baru, karena mungkin karena kurangnya pemahaman tentang perpajakan, jadi mereka merasa terbebani dan membuat mereka sedikit khawatir akan adanya sistem baru. Kemudian 90%-nya mendukung adanya pelatihan dan juga pendampingan pajak
secara rutin. Sementara itu dari sisi institusi, beberapa KPP Pratama di Kota Bekasi mengakui bahwa tingkat kepatuhan pelaporan UMKM masih dibilang rendah gitu, dan program edukasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha UMKM. Namun untuk mengatasi tantangan ini tentunya diperlukan solusi dari dua sisi, di mana kebijakan dan juga implementasi teknis. Jadi kebijakan tetap perlu dijalankan, namun tidak mengesampingkan implementasi teknis seperti itu. Dari sisi kebijakan, solusi yang perlu dikemukakan adalah tentunya perpanjangan masa tarif final 0,5% menjadi 5 tahun untuk semua bentuk usaha gitu, untuk semua jenis sektor, dan pengembalian tarif progresif secara bertahap. Misalnya nih, naik ke 1% dulu sebelum sistem umum gitu, jadi jangan langsung naik ke 5% misalnya, jadi bertahap seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemberian insentif pengurangan pajak bagi UMKM berdampak pandemi. Namun dari sisi implementasi tentunya penting adanya edukasi pajak berbasis komunitas UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah kota, KPP, dan juga BUMN guna untuk memberikan pemahaman lebih kepada para pelaku UMKM mengenai perpajakan. Kemudian digitalisasi pembukuan dengan aplikasi sederhana seperti si Apik dari DJP atau aplikasi lokal lainnya. Kemudian juga adanya bantuan pembukuan gratis untuk UMKM dengan omset 500 juta per bulan. Jadi memang dalam penggunaan atau pembayaran pajak ini sebetulnya sangat penting gitu, karena ini bisa membantu perekonomian Indonesia, membantu perekonomian negara. Jadi memang sebetulnya pelaku UMKM sangat berdampak terhadap perekonomian Indonesia seperti itu. Namun sejak diberlakukannya UU HPP dan beberapa aturan turunan seperti yang telah saya paparkan tadi, banyak sekali kondisi ini tentunya membawa dampak langsung bagi para pelaku usaha mikro di Kota Bekasi yang pada umumnya tuh belum memiliki pemahaman begitu. Jadi memang perlu sekali kita menerapkan kebijakan, perlu kita menerapkan aturan, tapi di samping itu juga kita tidak bisa menyampingkan implementasi teknisnya, karena memang banyak sekali para pelaku itu masih kurang memahami betul, kurang memahami adanya perpajakan seperti 3 tahun masa habis maka jumlah pajaknya naik. Nah, kadang para pelaku itu tidak mengetahui hal tersebut gitu. Jadi mereka cukup merasa kebingungan gitu, cukup merasa loh kok tiba-tiba naik pajaknya gitu. Padahal memang sudah aturannya seperti itu. Jadi mungkin memang masih kurangnya edukasi terhadap para pelaku UMKM
yang mengakibatkan mereka merasa terbebani dan juga adanya kekhawatiran bagi para pelaku UMKM tersebut. Jadi saya tarik kesimpulan bahwa kebijakan perpajakan yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara harus dijalankan dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dan juga kesiapan pelaku usaha. Tentunya bagi UMKM di Kota Bekasi, kenaikan beban pajak secara tidak langsung menjadi tantangan baru begitu, terutama bagi pelaku usaha mikro dengan kapasitas terbatas gitu. Apalagi tadi studi kasus yang saya temukan bahwa di usaha konveksi masih untuk usahanya sendiri saja masih terbatas gitu. Jadi mungkin dengan adanya kebijakan ini mereka merasa akan lebih terbebani seperti itu. Nah, tapi jika tidak dikelola dengan baik, perubahan ini tentunya dapat menimbulkan penurunan kepatuhan seperti tadi. Maka beliau memilih opsi untuk menonaktifkan NPWP-nya. Tentu ini kan penurunannya daripada kepatuhan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah seperti itu. Kemudian juga munculnya ekonomi informal dan stagnasi sektor UMKM. Namun dengan pendekatan yang adil, kemudian juga edukatif dan solutif gitu, bisa memberikan solusi bagi para pelaku UMKM ini atas segala kekhawatiran, atas segala rasa beban yang mereka miliki. Tentu pajak juga dapat menjadi sarana pemberdayaan. Jadi bukan hanya hambatan untuk para pelaku, tapi juga bisa menjadi sarana pemberdayaan seperti itu. Baik, demikian pemaparan saya mengenai kenaikan tarif pajak bagi UMKM di Kota Bekasi. Semoga penjelasan ini dapat membuka perspektif baru bagi kita semua, khususnya dalam melihat hubungan antara fiskal negara dan juga ekonomi rakyat kecil begitu. Terima kasih atas perhatiannya serta waktunya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ini juga bisa menjadi nilai yang baik untuk tugas saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.